Puji syukur dengan segala berkat dan juga setiap yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan kita bersyukur karena kita dapat meneruskan di dalam firman Tuhan kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang bertakhta di surga, kami bersyukur, berterima kasih atas pimpinan-Mu. Kami saat ini dapat mengikuti renungan-Mu, biarlah kami mengerti, kami memahami apa message Tuhan bagi diri kami dan keluarga kami. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa berserah. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah Dia mengerti. Dan ayat renungan di dalam Ibrani 4 ayat 15 dan 16 berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Walaupun orang-orang bermaksud baik apabila mereka memberitahu seseorang yang sedang berduka kehilangan orang yang dikasihi, saya tahu bagaimana perasaan kamu. Apa yang sebenarnya mereka maksudkan ialah bahwa mereka juga telah mengalami kehilangan dan oleh itu mereka tahu bagaimana rasanya kehilangan tersebut. Tetapi tiada seorang pun yang boleh benar-benar tahu bagaimana rasanya pengalaman itu bagi orang lain. Walaupun niat mereka baik, kata-kata mereka ini jarang membantu orang lain merasa lebih baik lagi. Realitinya adalah bahwa kata-kata yang sangat sedikit jika ada akan membuatkan seorang itu merasa lebih baik mengenai kehilangan mereka. Saudara yang terkasih, bagi siapapun kita yang berada di pihak yang menerima sentimen sedemikian rupa, kita tersenyum, kita menyatakan penghargaan, tetapi jauh di dalam hati kita berharap ada jawaban untuk kesakitan-kesakitan kita. Kita rindu untuk mempunyai hati yang bersimpati lebih daripada simpati. Kita berharap mereka sanggup membuang kesakitan kita pada masa yang sama. Walaupun kita mau kesakitan itu pergi, tetapi kita tidak mau kenangan-kenangan mengenai orang yang kita kasihi menjadi pudar. Adalah lazim untuk berpikir bahwa jika kesakitan itu pergi, begitu juga kenangan akan pergi. Salah satu perkara yang paling ditakuti ialah bahwa orang-orang yang kita kasihi akan dilupakan, bahwa tidak ada apa-apa yang tinggal untuk mengingatkan dunia bahwa mereka pergi di sini. Mereka pernah hidup, mereka pernah wujud, dan mereka pernah penting. Saudara-saudara, dikatakan bahwa banyak yang tidak dapat mengetahui bagaimana keadaan sebenarnya yang terjadi dalam hidup seorang itu. Walaupun kita berkata, oh saya tahu bagaimana kamu begini sedih, kamu mengalami ini, kamu sedang alami perkara seperti ini. Tetapi tidak semuanya itu akan sama terjadi. Teks kita, ayat kita untuk hari ini mengingatkan kita bahwa Yesus adalah satu-satunya benar-benar boleh bersimpati dengan kita. Dengan kata lain, hanya Dialah satu-satunya yang benar boleh merasakan apa yang kita rasakan, walaupun kita tahu dan memahami konsep tersebut, adalah lebih penting dan lebih mudah untuk percaya apabila semua perkara dalam hidup ini berjalan baik. Tetapi adalah ketika berada dalam kesakitan dan kesengsaraan dari hari ke hari, di mana kata-kata itu benar-benar membuat perbezaan dan mulai membawa penyembuhan yang kita sangat perlukan. Jika kamu kenal seorang yang sedang berduka dan kamu takut tersilat mengucapkan kata-kata, jangan biarkan ketakutanmu membuatkan kamu berdiam diri. Ingat, kasihmu, kehadiranmu, dan kebaikan hatimu terhadap orang yang berduka, itulah yang terbukti
lebih bernilai daripada apa yang mungkin kamu ingin katakan. Jadi Tuhan, terima kasih karena memahami kesakitan kami. Walaupun Engkau satu-satunya yang tahu apa yang kami rasa, Engkau adalah sudah cukup. Di dalam Engkau kami mendapat ketenangan, penghiburan dan damai sejahtera yang berkekalan. Saudara yang terkasih, ingin saya katakan bahwa Tuhan, Dia mengerti keadaan kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan segala sesuatu yang kita alami. Saat ini Dia mau katakan, biar kita datang kepada Tuhan dan serahkan segala sesuatu yang kita alami. Mungkin kita selama ini, kita jarang berserah kepada Tuhan. Tapi hari ini, Tuhan inginkan kita datang karena Dia mengerti apa yang kita alami pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati di dalam kita mendengar firman. Mari berdoa. Bapa di surga, puji syukur karena kebaikan-Mu, kemuliaan-Mu, Engkau sentiasa menyertai, melindungi, dan juga memimpin. Terima kasih Bapa, karena Engkau mendengar doa kami, menyertai kami. Kami serahkan segala sesuatu, keluarga kami, anak-anak kami, dan juga diri kami kepada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.